Halo, ini adalah episode pertama dari Belajar dengan Banyak, di mana kita akan menjelaskan berbagai hal menggunakan konsep untuk menjelaskan konsep-konsep yang lumayan padat, tapi kita bisa sederhanakan. Pada episode pertama ini kita akan bahas terkait how people learn atau bagaimana seseorang belajar. Ini adalah ringkasan dari sebuah buku ya dengan judul yang sama dan ditulis oleh berbagai ahli dari learning science dan uh, neuroscience, dan kita akan bahas dalam berbagai perspektif. Oke, mungkin kita akan awali dari sebuah pertanyaan, bagaimana sebenarnya setiap orang belajar dan kenapa setiap orang bisa belajar dengan cara yang berbeda-beda. Lalu terkadang kita juga mungkin tidak kepikiran ya kenapa satu orang bisa ngerti dengan cara yang sama, tapi orang lain butuh cara yang berbeda untuk memahami hal yang sama gitu. Dan ini bisa dijelaskan lewat suatu fenomena di mana otak kita punya berbagai cara dalam merespon suatu informasi untuk menjadikan itu pengetahuan dan tidak hanya menjadikan itu sebagai data yang berkeliaran di kepala kita gitu. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Setidaknya satu, 2, 3, 4, 5, 6 hal yang akan kita diskusikan atau bahas di sini. Pertama dari prinsip utama pembelajaran gitu. Jadi what is learning? Apa itu pembelajaran yang sebetulnya gitu ya. Nah, uh, prinsip utama pembelajaran atau belajar secara umum itu adalah memahami adanya preconception atau prior knowledge atau kita sebut pengetahuan awal. Jadi setiap orang itu tidak benar-benar kosong ya gitu, atau kalau dalam teorinya si filsuf Inggris ya John Locke, bahwa ada tabula rasa bahwa kita itu semuanya sebenarnya adalah kertas kosong gitu. Jadi pada dasarnya kita membawa pengetahuan-pengetahuan awal yang kita miliki gitu ya. Dan itu berbeda-beda setiap orang gitu. Dan hal itu akan mempengaruhi pemahaman dan integrasi konsep yang baru. Artinya eh, kalau seseorang sudah diajari di rumahnya bahwa mengambil barang orang lain itu adalah suatu kesalahan gitu, eh, maka ketika di sekolah misalnya dia belajar hal yang sama, itu tidak akan terlalu sulit untuk memahami gitu. Beda dengan misalnya ada orang yang menyaksikan sehari-hari misalnya kecurangan di rumahnya gitu ya, suka ngebohong orang tuanya dan segala macam, tentunya konsep ini akan menjadi sulit dicerna gitu ketika ada yang menjelaskan bahwa itu adalah hal yang salah gitu. Simplifikasinya seperti itu kurang lebih gitu ya, meskipun pada kenyataannya jelas lebih kompleks gitu. Nah, eh, yang berikutnya, pengetahuan awal ini juga bisa akurat dan tidak akurat gitu ya. Jadi ada hal yang salah, ada yang benar gitu, yang diajarkan di rumah dan apa yang sudah dipelajari di lingkungannya gitu. Nah, ini kenapa peran sekolah itu pentingnya di situ gitu, untuk memastikan bahwa konsepsi awal seseorang terhadap sesuatu itu benar atau salah gitu ya. Eh, ini ya contoh sederhana ya gitu, kalau misalnya termakan teori flat earth misalnya, bahwa bumi itu datar gitu ya, padahal misalnya segitiga. Nah, itu yang hal-hal seperti itu ya, contohnya gitu, bahwa ya pengetahuan awal itu berperan penting dalam proses pembelajaran. Nah, prinsip utama pembelajaran juga adalah dua yang terakhir ini ya. Satu, mengembangkan kompetensi atau keahlian gitu ya. Jadi kita learn to do something gitu, belajar untuk bisa melakukan sesuatu ya. Memahami fakta, mengorganisasi pengetahuan gitu ya untuk mengaplikasikan. Dan ini yang terakhir ya, ada untuk bisa menjadi ahli atau tidak harus jadi ahli ya gitu. Novice itu artinya kita tahu sesuatu, ide besar atau pemahaman dari suatu hal, tapi kita nggak benar-benar ahli di situ gitu. Tapi kurang lebih seperti itu ya gitu. Jadi mempelajari sesuatu itu antara untuk menjadi ahli atau ya untuk sekedar bisa aja gitu. Dan ada banyak hal yang sebenarnya kita kita pelajari untuk sekedar bisa gitu ya. Oke. Dan
Yang satu lagi adalah keterampilan metakognitif. Nah, ini yang mungkin lebih rumit ya. Ini seperti mengenali otak kita atau pikiran kita ketika pikiran kita itu sedang berpikir gitu. Jadi keterampilan untuk melihat ke dalam gitu ya, bahwa saat kita belajar kita sadar bahwa kita sedang memikirkan sesuatu. Nah, kurang lebih salah satu tujuan dari proses pembelajaran itu adalah untuk mencapai kesadaran tersebut gitu ya. Makanya ini satu ada memantau dan mengatur pemahaman sendiri ya, itu internal dialog. Ini proses pembelajaran di mana kita bisa mempertanyakan sesuatu, mempelajari sesuatu dengan lebih dalam. Dalam konteks persekolahan ini berhubungan dengan kemudahan menyerap gitu. Jadi orang yang punya metakognisi yang lebih tinggi dia bisa cenderung punya pemahaman yang lebih mendalam. Ya, yang berikutnya perlu diintegrasikan dengan kurikulum. Yang kedua ya yang terakhir adalah bersikap kritis ya. Jadi menilai sumber dokumen. Jadi kalau misalnya dia dikasih tahu tentang suatu hal gitu, dia akan berusaha mempertanyakan gitu. Nah, itu juga adalah prinsip dari pembelajaran ya gitu. Jadi kalau dia tidak questioning, tidak mempertanyakan apa yang sudah dia dapatkan, nah itu menjadi satu hal yang juga perlu dipahami bahwa mungkin secara metakognisi tidak terlalu tinggi gitu. Oke, yang itu dari prinsip utama pembelajaran. Berikutnya soal bagaimana pengetahuan itu ditransfer gitu ya, atau didapatkan gitu ya. Ada beberapa hal yang akan terbahas di sini, ada faktor kunci, pendekatan, dan implikasi. Nah, untuk faktor kuncinya yang awal tadi ya, initial learning. Kalaupun tidak ada ya tidak masalah juga sebetulnya. Jadi dalam hal ini bukan suatu yang mutlak gitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana guru atau misalnya seseorang belajar untuk memahami atau untuk menghafal sesuatu gitu. Ini proses atau metodenya ya yang menjadi faktor kunci. Yang berikutnya adalah pengetahuan terkontekstual dapat mengurangi transfer. Maksudnya kalau dia sudah paham secara konsep, secara konteks, itu tidak banyak sebenarnya yang perlu dia dapatkan dari sekolah atau dari guru gitu, karena secara konsep dia sudah lebih paham gitu. Dan yang terakhir adalah kemampuan dia mengabstraksi sesuatu yang sudah ada gitu. Jadi kemampuan membayangkan apa yang sudah ia pelajari di dalam pikiran, bisa menceritakan ulang dan seterusnya gitu ya. Terus yang berikutnya untuk transfer pembelajaran itu ada proses aktif dan dinamis ya gitu. Artinya bagaimana strategi dipilih untuk memahami suatu hal gitu. Transfer jarak dekat dan jarak jauh ya, maksudnya sebetulnya jarak dekat itu artinya sinkronus secara langsung gurunya menjelaskan dan seterusnya gitu ya. Jauh artinya bersifat asinkronus, tidak harus si guru atau si mentor itu menjelaskan secara langsung gitu ya, tetapi dia melakukan pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir, mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, itu akan mempermudah bagaimana transfer pembelajaran menjadi lebih baik gitu. Dan yang terakhir adalah melakukan implikasi instruksional atau memahami konteks yang multiple atau berganda, menggunakan studi kasus yang kontras gitu ya. Dan terakhir mengembangkan keahlian yang adaptif, artinya bagaimana si pengetahuan itu bisa diterapkan di dalam berbagai hal. Oke, yang berikutnya terkait bagaimana orang belajar. Nah, ini mungkin sedikit saja ya, tidak akan secara dalam gitu. Intinya ada kompetensi awal seorang anak dalam prosesnya, proses perkembangan otaknya gitu ya. Terus ada secara neuroscience dan secara faktor sosial dan budaya gitu ya. Kalau misalnya seseorang bisa belajar, nah ini yang saya sebut ya, kalau setiap anak itu sebenarnya tidak kertas kosong, mereka aktif mempelajari sesuatu dari lingkungannya gitu ya. Dan ada beberapa orang yang punya domain istimewa, kita kembali ya. Misalnya secara umum dia punya keistimewaan di dalam
bahasa, terus misalnya secara kemampuan dalam angka atau logik dia lebih tinggi dan seterusnya itu ada gitu ya. Yang berikutnya dari sisi neuroscience, yang perlu dipahami adalah setiap pembelajaran itu mengubah struktur fisik otak gitu ya, atau disebut juga sinaptogenesis. Cuma secara sederhana ya maknanya adalah setiap ada pengetahuan yang masuk tentunya ada perkembangan di dalam otak seseorang ya, baik dia anak kecil ataupun sudah dewasa gitu. Terus di saat kecil itu ya dia akan lebih sensitif dan itu adalah proses lebih kritis ya, dan di situ adalah proses untuk pengembangan otaknya gitu. Dan apa yang dipelajari sejak kecil itu ialah yang akan banyak bertahan seumur hidupnya gitu ya. Dan terakhir adalah faktor sosial dan budaya, interaksi dia dengan orang dewasa seperti apa gitu ya, dan terus proses komunikasi dia di rumah gitu ya. Misalnya banyak nanya tapi tidak gampang dijawab oleh orang tuanya, itu jadi satu hal yang nantinya akan sulit juga gitu ya. Tapi kalau dia banyak bertanya, banyak dijawab gitu ya, itu akan mengembangkan banyak hal di dalam otak anak gitu. Nah, berikutnya adalah dalam bagaimana orang belajar adalah bagaimana lingkungan belajar ya. Ada beberapa 4 perspektif lah setidaknya yang dijelaskan di dalam buku ini. Ada terpusat di peserta didik ya, atau learner center. Ini lebih kepada bagaimana ketika mengajar kita menggali gitu dari si anak gitu ya, dan dia juga berperan aktif gitu ya. Dan kita berusaha untuk mengetes gitu si anak ini tuh sebenarnya paham atau tidak gitu ya, dan itu banyak metode-metodenya. Dan itu mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut di video yang lain. Yang berikutnya adalah knowledge center atau berpusat pada pengetahuan. Nah, fokusnya adalah untuk memahami satu subjek atau satu objek lebih dalam, terus membangun kerangka konseptual di dalam pikiran masing-masing, dan mengubah ide dari yang awalnya abstrak menjadi lebih terstruktur gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah assessment center. Jadi kita bagaimana seseorang belajar itu ada didesain di lingkungan yang dia banyak diuji gitu ya, mulai dari ditanya, dikasih soal, atau misalnya diberikan proyek dan seterusnya gitu ya. Dan yang terakhir community center. Nah, ini yang mungkin lepas dari pendidikan keformalan gitu ya, atau pembelajaran yang formal. Jadi bagaimana dia bisa melihat di lingkungannya apa yang berharga di dalam masyarakat gitu. Apakah benar misalnya pengetahuan seseorang itu membuat derajat orang itu lebih tinggi, ataukah misalnya justru yang membuat seseorang lebih tinggi itu adalah kekayaannya dan seterusnya gitu ya. Jadi dia akan memahami apa yang dikasih tahu orang dengan yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya berbeda, dia akan melihat gitu, oh community tidak menghargai itu tapi menghargai hal yang lain, misalnya hal seperti itu. Nah, yang berikutnya juga adalah bagaimana mereka bisa berkomunikasi di luar sekolahnya gitu. Jadi berbaur di dalam komunitas-komunitasnya, di keluarga. Jadi ini lebih dekat dengan pendidikan masyarakat atau pendidikan di luar sekolah gitu ya. Nah, keempat hal ini bukan berarti menjadi hal yang terpisah-pisah gitu ya. Jadi ini adalah kita bisa menggunakan metode atau mendesain lingkungan belajar yang mana saja sesuai dengan apa yang diperlukan gitu. Bila saja pada saat itu misalnya dia sedang mempelajari satu hal lah, kita nggak tahu sebut saja misalnya mempelajari geografi ya gitu, itu bisa kita pakai learner center, knowledge center, atau assessment center gitu ya. Misal kalau di assessment center apa ya, kita uji misalnya kota-kota mana saja yang dia tahu yang ada di sekitar kotanya gitu ya, hal-hal seperti itulah gitu. Jadi keempatnya bisa dikombinasikan atau dipakai salah satu gitu, atau fokus hanya pada satu metode juga bisa gitu ya. Oke. Dan yang dua terakhir sebenarnya adalah tambahan ya. Satu, bagaimana orang belajar itu terpengaruh dari keahlian gurunya gitu ya, yang mengajarnya, dan dari akses dia terhadap teknologi. Jadi kalau misalnya gurunya tidak punya keahlian yang cukup gitu ya dalam mengajar gitu ya, misalnya dia tidak paham
pedagogi gitu ya, tidak paham bagaimana menerapkan disiplin yang berkesadaran gitu. Ini juga akan mempengaruhi gitu. Jadi kan banyak juga guru yang misalnya guru ini tidak tahu gitu bahwa siswanya ini sebenarnya sedang ada kesulitan di dalam topik tersebut atau tidak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu juga sangat mempengaruhi bagaimana seseorang belajar gitu. Ini ada 2 contoh, nanti mungkin bisa diakses ya notebooknya. Tapi kurang lebih sama, artinya seseorang tuh butuh butuh guru yang baik juga kalau ingin mempelajari satu hal gitu. Tentunya ini di luar kalau misalnya orang ingin secara otodidak mempelajari sesuatu gitu. Dan terakhir adalah peran teknologinya gitu ya. Jadi secara fungsinya ya kalau misalnya dia punya akses terhadap teknologi yang cukup baik, tentunya ada apa namanya kemudahan-kemudahan lah yang bisa dia dapatkan gitu ya. Contoh misalnya kalau misalnya dia ingin belajar IELTS gitu ya, ingin belajar tes bahasa Inggris, tapi dia punya akses terhadap teknologi yang cukup, nah dia akan bisa mencari soal gratisan misalnya gitu ya, atau misalnya meminta AI untuk membuatkan dia soal untuk berlatih dan seterusnya gitu. Jadi tools-tools yang bisa dipakai di dalam proses belajar akan sangat memudahkan seseorang atau menambah pemahaman seseorang dalam proses belajarnya gitu. Kalau misalnya dia punya akses terhadap teknologi, dan tentunya ada implikasi juga untuk guru, di mana sangat memudahkan guru juga gitu. Kalau ada yang bergerak di bidang pendidikan, saya rasa juga AI sudah sangat membantu dan sangat bisa mengembangkan metode-metode yang ada gitu ya. Nah, kurang lebih itu terkait bagaimana seseorang belajar gitu ya. Jadi how people learn, dan ini inilah rangkuman dari buku dengan judul yang sama, dan bisa dicari juga nanti bukunya. Intinya adalah penjelasan di sini memeras intisari dari apa yang ada di dalam buku tersebut dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan begitu setiap proses belajar dan paham bagaimana orang bisa mengoptimalkan cara belajar, karena ada berbagai hal dan setiap orang bisa punya cara berpikir yang berbeda-beda, dan tentunya jika bisa dioptimalkan lewat pemahaman terhadap hal-hal ini, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna, lebih mudah dipahami juga. Saya kira cukup untuk pembahasan di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan komen di kolom komentar terkait apalagi yang ingin dibahas dan dengan mind map ini. Dan tentunya kita akan bahas lebih banyak hal, terutama terkait learning, terkait buku-buku gitu ya, dan konsep-konsep yang manusiawi lah ya gitu, apa saja yang perlu diperlukan manusia untuk belajar. Saya kira itu saja untuk penjelasan kali ini tentang how people learn. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.